Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, kelas 10. Apa kabar? Semoga masih bersemangat mengikuti pembelajaran. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Silakan disimak materi berikut ini. Kompetensi dasar adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial, merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Teks editorial merupakan suatu artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Nah, ini bagi anak-anak ibu yang suka membaca atau berlangganan media massa, koran barangkali ya, ini pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda. Fungsi teks editorial yang pertama, fungsi tajuk rencana biasanya menjelaskan berita-berita dan dampak pada masyarakat. Yang kedua, memberi latar belakang yang berkaitan dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Tiga, terkadang ada analisis kondisi yang berperan untuk masyarakat agar mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi. Ciri-ciri teks editorial atau biasa disebut juga dengan opini maupun tajuk rencana. Yang pertama, teks editorial harus bersifat sistematis dan logis, jadi ada urutan-urutan yang harus kita perhatikan. Yang kedua, teks editorial ialah sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif atau merupakan pendapat dari seseorang, pendapat dari media massa yang dilengkapi atau yang dipertajam dengan pendapat atau data-data yang akurat. Ketiga, teks editorial sangat menarik untuk dibaca karena ditulis menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Berikutnya, berisi fakta umum, pandangan, dan pendapat pribadi penulis. Bersifat analisis, menggunakan pemikiran yang logis dalam menyampaikan pendapat. Ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat, sehingga jika dilihat dari perspektif yang berbeda, kebenaran tersebut bisa bermakna lain atau malah sebaliknya. Berikutnya, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu dan selanjutnya disusul dengan pemaparan pendapat. Hal ini bisa saja terjadi sebaliknya. Yang terakhir, bersifat argumentatif, sehingga teks ini bisa saja disebut sebagai teks argumentatif atau berisi pemaparan argumen, pendapat, pandangan, maupun gagasan. Nah, jenis teks editorial yang pertama ada teks editorial pemaparan. Penulis sering menggunakan artikel atau teks editorial untuk menjelaskan sebuah objek atau subjek yang sensitif atau kontroversial. Contohnya, seperti seorang penulis menjelaskan mengenai demo mahasiswa menurut sudut pandang mereka sendiri. Ada bersifat mengkritik, membujuk, ataupun berisi ujian. Jadi tergantung kepada apa yang ingin penulis sampaikan. Kaidah kebahasan teks editorial. Ada banyak sekali. Yang pertama ada adverbia atau kata keterangan. Kemudian konjungsi, verba material, verba relasional, verba mental, maupun verba yang lainnya. Struktur teks editorial. Yang pertama itu pernyataan pendapat atau biasa kita kenal dengan istilah tesis ya. Yang kedua argumentasi dan yang ketiga berisi penegasan ulang pendapat. Nah, ini yang sangat penting ya dalam teks editorial itu pada bagian kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ini berupa alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan yang kita buat dalam tesis tadi. Jadi orang akan tertarik atau meyakini apa yang kita buat itu tergantung dari argumentasi yang kita paparkan. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah menulis teks editorial? Yang pertama,
Untuk memastikan karya tetap profesional dan kuat, ingatlah beberapa pedoman saat menulis. Jadi, kalau kita menulis, ya tetap saja ya Ananda semua, tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan. Yang kedua, kutip sebuah kutipan dari komunitas, bisnis, atau pemimpin politik untuk menyajikan argumen yang relevan. Nah, ini biasanya juga sangat berpengaruh. Kalau kita ada berpijak kepada pendapat pakar maupun referensi yang akurat, itu biasanya argumen yang muncul itu akan semakin tajam. Yang ketiga, hindari penggunaan sintaks orang pertama. Menggunakan kata saya itu dapat melemahkan dampak pernyataan penulis. Apalagi kita adalah orang orang biasa saja begitu ya. Orang yang awam menulis lalu kita buat kata saya, ya, berarti orang hanya memandang itu pendapat kita saja tanpa dipaparkan dengan argumen-argumen yang memperkuat lagi. Yang keempat, bahas topik yang dengan jelas menghindari bertele-tele. Nah, ini yang paling krusial ya Ananda semua. Apapun bentuk tulisan kita, kita harus menulis dengan singkat, padat, dan jelas atau menggunakan bahasa yang efektif dan efisien. Kemudian, gunakanlah kata-kata yang jelas dan ringkas, bebas dari istilah emotif. Pastikan pandangan yang diungkapkan adalah milik penulis dan bukan pinjaman dari contoh yang digunakan untuk inspirasi. Ya, ini argumen kita, gunakan bahasa kita, jangan copy paste dari tetangga, ya. Dan terakhir, tetapi di sisi lain tidak ada kesepakatan tentang skala nilai yang menyeluruh, memungkinkan menavigasi kontroversi ketika masalah. Jadi penulis harus peka terhadap segala masalah yang ada di sekitar kita. Nah, itu dia ya bagi anak-anak ibu yang bakat menulisnya terpendam selama ini, bisa dicoba mengikuti langkah-langkah yang ibu paparkan barusan. Ini ada contoh teks editorial, ini bisa Ananda baca, ya teks editorial. Ini yang dibahas adalah minimnya pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan sehingga harus ditingkatkan. Ini menarik sekali topiknya karena bisa saja topik ini dialami oleh seluruh rakyat, ya seluruh kalangan, mungkin termasuk kita salah satunya. Nah, ini contoh pengambilan topik yang hangat, topik yang memang dibutuhkan, yang sesuai dengan masyarakat umum. Nih, silakan Ananda baca. Nih, ada lagi yang kedua, yaitu dampak buruk sistem pendidikan Indonesia. Ini sering sekali ya dalam materi debat pun, Ibu lihat Ananda sangat tertarik kalau sudah membahas tentang pendidikan. Apalagi ya, ya, ujian nasional, wacana ujian nasional mau dihapuskan. Wah, ini semuanya pasti menyambut dengan bahagia ya. Ini bisa Ananda baca. Oke, baiklah anak-anak ibu semua, itulah materi kita pada hari ini tentang teks editorial. Tetap semangat Ananda belajarnya, apa yang tidak dipahami bisa diskusikan lagi di forum diskusi kita, baik di grup WA maupun Google Classroom. Semoga pemaparan Ibu dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.